Amin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah yang sudah melimpahkan kesehatan dan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita pagi hari ini ya. Semua sehat ya, alhamdulillah ya. Pak Fred tidak tahu nih yang 25 ya. Yang 25 anak ini kenapa kok belum pada masuk ya? Bangunnya kesiangan atau bagaimana? Oke, baik. Pagi ini kita Vikon kembali karena giliran Vikon Kiroati tidak ada, maka diisi oleh Bu Rina materi pelajaran yang lain gitu ya. Baik, sebelum mulai mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, supaya lebih berkah, mari kita mulai kegiatan Vikon pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama artinya dipimpin oleh apa ya? Ini karena ini nggak sign in. Pagi. Pimpin nanti Pak Bro bantu. Al-Fatihah beserta artinya. Ya dong, kamu yang nggak dua. Before let's study, let's pray to A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah. Alhamdulillahirabbil Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang-orang engkau beri nikmat dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang-orang sesat. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya. Pagi ini kalian sudah membaca modul tentang pernafasan manusia? Sudah. Alhamdulillah sudah. Jadi, kenapa kok kita belajar tentang alat pernafasan? Ya, tentang alat pernafasan manusia. Tujuannya apa kira-kira? Halaman berapa, Pak? Halaman berapa? Nah, kemarin kan sudah ditulis di itu, di streamnya Classroom. 26 sampai 27. 26 sampai 27. Maaf, itu siapa yang teriak-teriak ya? Bicaranya pelan-pelan saja, tidak usah teriak-teriak. Ya, Pak, iya. Karena mikrofonnya itu loh nggak ada hijau-hijaunya. Tidak perlu ada hijau-hijaunya. Biasa saja ngomongnya pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa.
Ya, karena ini internetnya Indonesia kan, ya seperti inilah internetnya. Bicaranya pelan-pelan saja. Oke, baik. Main Ya, permenannya siapa, Pak? apa? Aku bos 1. Ya, baik. Oke, sekarang Bu Rina akan menyampaikan materi. Ingat ya, tata tertibnya ada mendengarkan dan ada belajarnya diikuti. Ya, jadi kalau mau bertanya silahkan tunjuk jari. Untuk sementara kameranya boleh dimatikan dulu ya anak-anak, karena ini internetnya kok sangat tidak stabil ini. Aku udah Nah, dimatikan. kameranya saja dimatikan, mic-nya biar menyala, tetapi kalian keep silent ya. Nanti kalau ingin bertanya silahkan tunjuk jari ke Bu Rina. Oke, baik, silahkan Bu Rina disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, chatnya boleh dinyalakan. Pak Priyo akan kontrol chatnya. Siapa yang bertanya, nanti Pak Priyo bantu mencatatkannya. Oke, terima kasih. Silakan Bu Rina. Oke, terima kasih Pak Priyo. Oke teman-teman, siap belajar pagi ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada pagi hari ini Bu Rina insya Allah akan melanjutkan materi kita yang kemarin yang sudah disampaikan oleh Bu Winda ya, yaitu tentang pernafasan. Bedanya kalau kemarin kita sudah membahas tentang satu persatu pernafasan pada hewan dan di situ ada perbedaan ya antara hewan satu dengan hewan lainnya. Ada yang bernapas dengan kulit, kemudian dengan apalagi yang kemarin dengan trakea dan macam-macam. Serta Bu Rina ucapkan terima kasih dan barokallah untuk teman-teman yang sudah selesai mengerjakan tugas yang kemarin, yaitu membuat salah satu bagan sistem pernapasan pada hewan. Yang bagi yang belum, berarti nanti minta tolong hari ini bisa diselesaikan. Oke, begitu? Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang setiap detik kita lakukan ya, bahkan mungkin kita tidak sadar kalau kita itu sedang bernafas gitu ya. Karena bernafas itu tidak pernah berhenti. Kalau berhenti, wah bisa bahaya berarti. Kalau berhenti sistem pernafasan kita, ya kita tidak bisa hidup ya, berarti kita sudah meninggal karena sistem pernafasan berhenti. Kalian pernah sengaja gitu nggak bahwa merasakan atau sadar bahwa aku itu sedang bernafas gitu, kan jarang ya. Misalnya kita melakukan aktivitas, misalnya main sepeda, kemudian bangun pagi, mandi, sarapan, itu kan terjadi rutinitas setiap hari itu otomatis ya. Jarang ya, oh aku sedang bernafas ya, oh ya aku sadar ini sedang bernafas ya, oh aku lupa gitu, itu kan jarang ya. Karena bernafas itu otomatis dan itu merupakan salah satu karunia dari Allah. Kita masih diberikan sistem pernafasan yang baik dan kita bernafas setiap hari bahkan saat kita tidur. Nah, bernafas itu seperti apa sih dan apa sih organ-organ yang terlibat dalam proses pernafasan? Oke, mari kita lihat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oke, salah satu ciri makhluk hidup ya, yaitu bernafas, betul? Betul ya, kemarin kita sudah bahas bergerak tentang rangka, ini masuk ke ciri-ciri yang kedua, ternyata bernafas. Oke, siapakah yang muncul hari ini? Hup. Wah, Upan udah mandi, Pan? Ya, Mas Upan, Assalamualaikum Mas Upan. Mas Upan sehat ya? Oke. Apa yang kalian ketahui tentang bernafas? Mas Upan lagi mikir tuh, bernafas itu apa ya? Ada yang bisa bantu Mas Upan? Bernafas itu gimana sih? Bagaimana sih? Bernafas itu apa sih? Yuk, ada yang bisa bantu Bu Rina dan Mas Upan? Lo yang sudah baca pasti tahu nih, yang sudah baca modul pasti lancar ini. Ayo, salah satu, silahkan bisa menghidupkan mikrofonnya. Halo. Bernafas itu
Ada yang keluar masuk, betul? Betul. Apa yang keluar masuk, Nak? Apa? Iya, udara. Oh, betul, udara masuk melalui lubang hidung. Lalu? Terus Kemanakah udara itu setelah masuk rongga hidung? Ya, masuk dalam rongga hidung, lalu langsung dikeluarkan lagi ya? Sampai ke hidung, langsung dikeluarkan lagi? Atau bagaimana? Sampai ke paru-paru. Iya, masuk ke paru-paru, betul sekali. Dari lubang hidung nanti dia melewati perjalanan, melewati organ-organ khusus pernafasan, sehingga akan sampai ke paru-paru. Setelah sampai di paru-paru, Dihembuskan. dihembuskan kembali, terus lewat mana Mas keluarnya? Hidung lagi. Oh, begitu. Oke, mari kita lihat. Ya, proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida. Nanti akan kita pelajari ya lengkapnya. Jadi yang masuk itu yang mengandung oksigen. Nah, itu zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, membantu banyak proses di dalam tubuh kita. Lalu sampai ke paru-paru, dia bertukar. Nah, karbon dioksida atau udara kotornya dikeluarkan. Begitu. Yuk, mari kita lihat. Nah, ini dia. Langsung perkenalan ya, kan kalian sudah baca. Jadi Bu Rina langsung saja. Yuk, mari kita mengenal apa saja organ pernafasan pada manusia. Nah, itu dia. Nih, kita mulai dari ikuti kursor Bu Rina berarti ya. Yang pertama rongga hidung. Ini kita perkenalan dulu. Kalian silahkan dilihat baik-baik. Ada rongga hidung, rongga mulut. Loh, rongga mulut kok ikut? Nah, memang bisa bernafas lewat mulut? Bisa. Oke, nanti kita coba ya. Oke, rongga hidung, kemudian ada rongga mulut juga. Tapi bukan alat pernafasan yang utama ya, Nak, ya. Oke, lanjut. Prakteknya nanti saja. Ada faring, ini faring di sini. Bawahnya faring ada laring, hampir sama ya. Nanti kita lihat bedanya apa antara faring dan laring. Kemudian, nah laring ini di sini nih. Kemudian di sini nih, aduh turun sampai ke trakea. Trakea ini sering disebut dengan batang tenggorok atau batang tenggorokan. Ini tenggorokan ya, Nak ya. Nah, trakea itu namanya batang tenggorok. Sampai di trakea. Nih, ada lingkaran di sini, lihat ya. Ternyata ada cabang ke kanan dan ke kiri. Ya enggak? Nah, dari trakea, percabangan trakea yang ke kanan dan ke kiri dinamakan Bronkiolus. Iya, ini oke, pinter. Dinamakan bronkus. Bronkus kanan dan bronkus kiri ternyata dia bercabang lagi. Cabang banyak sekali. Nah, percabangan dari bronkus kanan dan kiri hampir sama namanya. Apa? Ini. Bronkiolus, betul. Nah, ternyata nggak berhenti sampai di situ. Bronkiolus tadi yang percabangan dari bronkus, itu dia mempunyai ranting-ranting kecil atau cabang-cabang yang halus dan kecil. Nah, namanya ini dia alveolus. Oke. Kita kenalan dulu dengan nama-nama atau istilahnya ya, biar nanti nggak asing. Tapi menurut Bruna nggak asing deh bagi kalian ya. Insya Allah sudah membaca dan sudah mengenal. Yuk kita ucapkan bersama ya, biar kalian tidak tidak asing dengan istilah-istilah pada organ pernafasan. Yang Bu Rina tunjuk kursornya, silakan diucapkan ya. Oke, sebentar. Yuk. Rongga hidung. Oke. Rongga mulut. Laring. Ya, oke. Jadi untuk alveolus, bronkiolus itu berada di
berada di dalam organ paru-paru ya. Jadi yang ini tuh namanya paru-paru yang Bunda lingkari. Nah, di dalam paru-paru itu terdapat yaitu tadi percabangan bronkus yaitu bronchiolus yang lembut, lalu dia bercabang yang sangat kecil lagi yang namanya alveolus. Gitu ya, Nak ya. Oke. Apa yang akan kita lakukan dengan alat-alat ini atau organ-organ ini? Mereka masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri ya. Punya tugas sendiri-sendiri yang kemudian mereka bekerja sama sehingga proses pernafasan di dalam tubuh kita berjalan dengan lancar. Apa tugas mereka? Mari kita lihat. Oke, rongga hidung ya. Ingat ya tadi rongga hidung ya, berfungsi untuk menyaring udara yang masuk karena pertama kali kita bernafas itu udara masuk lewat hidung. Di dalam rongga, coba pegang rongga hidung kalian. Coba, adakah rambut hidung di sana? Ada. 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 Nah, ada ya. Pesannya Bu Rina, nih pesan Bu Rina, jangan kalian sekali-kali mencabut bulu hidungnya, ya. Karena bulu yang ada di dalam rongga hidung kalian itu sangat bermanfaat, manfaatnya sangat besar. Apa? Siapa yang tahu kenapa kok di rongga hidung kita itu ada bulu-bulu sih gitu? Kenapa? Menyaring Untuk menyaring udara. Iya. Jadi udara yang kita hirup itu kan tidak selalu bersih ya, apalagi kalau kita berada di lingkungan yang misalnya berasap atau bau gitu ya. Berarti otomatis udara yang kita hirup itu kok kotor. Nah, fungsinya apa? Rambut hidung yang ada di dalam rongga kita yaitu menyaring udara yang kotor yang masuk ke dalam rongga hidung. Luar biasa ya. Nah, karena disaring otomatis kotorannya ikut masuk enggak? Tidak, ya. Kotorannya terhalang oleh bulu hidung kecuali yang bentuknya sangat kecil seperti virus dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa dihalang oleh bulu hidung. Nah, di dalam rongga hidung jelas ya, udara masuk, disaring oleh rambut, kemudian dilembabkan oleh selaput lendir. Jadi lembab. Nah, di rongga hidung kita lembab. Oke, kita lanjut. Setelah rongga hidung, kira-kira kemana tadi? Udara masuk rongga hidung, lalu menuju bawahnya rongga hidung tadi apa, Nak? Siapa yang masih ingat? Trakea. Bukan. Trakea masih jauh. Faring dulu. Nah, faring dulu. Nah, faring ini sebenarnya tempat pertemuan saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Ada tenggorokan dan kerongkongan. Nah, di sini sebenarnya daerah-daerah yang dibilang bahaya ya nggak bahaya karena semuanya sudah diatur oleh Allah ya. Karena mulut juga masuk, ketika makanan melalui mulut masuknya lewat situ, ketika udara masuk juga lewat situ. Nah, kemudian ada laring atau pangkal tenggorokan. Faring ya, faring tadi pertemuan organ pencernaan dan pernafasan. Kemudian batangnya di sini ya, pangkalnya pangkal tenggorokan itu namanya laring. Dia jelas menghubungkan faring dengan trakea. Masuk lagi, rongga hidung, faring, laring, lalu trakea. Oke teman-teman, penyaringan udara tidak hanya dilakukan oleh rongga hidung ternyata. Di dalam batang tenggorokan atau trakea, udara disaring kembali karena di dinding-dinding batang tenggorok itu terdapat rambut getar. Nah, nanti ada video yang bisa memperlihatkan rambut getarnya ya, nanti kita lihat di akhir. Nah, kemudian setelah trakea disaring lagi ke bronkus, ya enggak tadi mengalirkan udara ke paru-paru, kemudian bronchiolus, ada alveolus. Nah, ini. Jadi fungsi dari masing-masing organ pernafasan. Nah, ini dia. Kita mau kenalan lagi lebih dalam khusus organ paru-paru. Oke. Coba perhatikan kursornya Bu Rina. Ini tadi laring ya, Nak ya. Atau pangkal tenggorokan di sini. Kemudian ada trakea.
Trakea ini kayak apa ya bentuknya ya? Luarnya itu kayak punya cincin-cincin seperti ini, lalu dalamnya itu seperti pipa ya. Di dalamnya ada rambut-rambut getar, tapi lebih halus dibandingkan rambut atau bulu hidung. Kalau bulu hidung kan besar ya, maksudnya bisa kita pegang, bisa kita lihat. Kalau rambut getar yang ada di dalam batang tenggorok atau trakea ini halus sekali. Nah, halus dan kecil-kecil dan banyak. Nah, oke. Tadi ini sambil kalian ingat-ingat ya, trakea bercabang jadi bronkus. Bronkus bercabang lagi jadi bronkiolus. Nih. Nah, bronkiolus bercabang lagi. Nah, ini mana ini? Oh, ini ke sini nih. Panahnya ke sini diperbesar seret. Nah, kalian lihat ke sini sekarang. Ini perbesaran dari alveolus ya, Nak ya. Di tadi bronchiolusnya di sini. Nah, ternyata banyak sekali pembuluh-pembuluh ya di sini ya. Pembuluh kapiler ada. Nah, ini kayak buah anggur ya, betul ya? Ternyata alveolus mirip. Kalau diperbesar bentuknya seperti ini. Buah anggur. Bentuknya seperti ini. Disinilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oke, gitu ya. Sudah paham ya organ-organnya, sudah kenalan alat-alatnya beserta fungsinya. Nanti setelah ini kita lihat prosesnya ya. Oke, sudah paham ya? Coba sebentar. Ya. Nah, oke, sekarang Bu Rina menjelaskan sebentar. Nanti akan ada video teman-teman, tapi coba nanti kita putar di akhir ya. Bu Rina menjelaskan dulu, kalian perhatikan dulu ya. Oke, proses pernafasan. Pertama udara masuk ke, Bu Rina dibantu ya. Kemana ini? Kemana ini teman-teman? Halo. Cek. Ini apa namanya, teman-teman? Rongga hidung. Di sini, udara yang masuk akan disaring oleh rambut hidung atau bulu hidung dan dilembabkan oleh selaput lendir. Lalu turun, sini. Oke, perhatikan. Ada yang namanya faring. Kemudian turun menuju ke laring, lalu dia masuk ke trakea. Oh iya, lupa. Gimana? Suara Bu Rina terdengar? Bu Rina share ulang kembali sebentar. Makanya kok suara kalian hilang tadi. Suara Bu Rina terdengar? Nah, oke. Makanya Bu Rina tadi hilang ya mungkin jaringannya agak terkendala. Sekarang sudah lancar ya? Bu Rina share ulang kembali sebentar. Makanya kok suara kalian hilang tadi. Suara Bu Rina terdengar? Nah, Dengar. oke. Makanya Bu Rina tadi hilang ya mungkin jaringannya agak terkendala. Sekarang sudah lancar ya? Oke, Bu Rina lanjut. Bu Rina ulangi ya teman-teman ya. Dari rongga hidung, di sini udara disaring, perhatikan kursor Bu Rina ya. Udara disaring oleh bulu hidung dan dilembabkan oleh selaput lendir. Oke, masuk ke sini nih, turun, menuju faring. Oke, sebelum menuju faring, tadi udara yang masuk adalah udara bersih atau yang disebut dengan istilah oksigen atau O2. Masuk. Mana ini?
faring menuju ke laring menuju ke trakea. Di trakea terjadi penyaringan kembali oleh bulu getar yang dimiliki oleh batang tenggorokan atau trakea. Kemudian mereka berpisah, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Nah, udara atau oksigennya ke kanan dan ke kiri melewati bronkus dan bronkiolus. Sampai di bronkiolus mereka nyebar kemana-mana ke seluruh organ paru-paru sampailah kepada alveolus. Nah, oksigen di sini terjadi pertukaran. Ya, tadi oksigen yang masuk bertukar dengan karbon dioksida. Oksigennya tetap di dalam, karbon dioksidanya disuruh keluar. Nah, keluarnya lewat mana? Ya sama jalurnya. Nah, karbon dioksida dari alveolus, kemudian ke bronkiolus, bronkus, rakea, naik ke atas, kemudian laring, faring, lalu keluar lewat hidung. Begitu ya, paham ya nak ya? Kalau Bu Rina tanya, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di mana? Siapa yang bisa menjawab? Alveolus. Iya, betul. Alveolus. Jadi tempat pertukarannya di sana. Oke, bisa ya. Oke, mari kita lanjut. 5 menit lagi itu hilangnya. Ternyata boleh Pak Priya? fase pernafasan. Halo? Bu Rina. Oh iya, Pak. Ya, maaf boleh Pak Priya tanya. Oke, anak-anak, coba bisa balik lagi Bu ke gambar yang Oke, tadi. sebentar. Maaf. Ini Pak Priyo. Ya, Oke. Pak Priya tanya sekarang. Kenapa kalau kita pilek kok hidung kita ingusan? Yo, siapa yang bisa menjawab? Mampet. Iya, Mampet. kenapa Ada kok? cairan di hidung, Pak. Nah, ada cairan banyak sekali terus kita beler bersing-bersing. Nah, kenapa? Diri terlalu Ayo. banyak. Ya, kenapa kok lendirnya terlalu banyak? Mungkin terlalu kotor. Seruput darah kotor. Dadanya terlalu kotor, Pak. Ini terlalu kotor. Ada lagi? Jam makanan yang cocok dengan jam bukan. Oke. Bentar, Pak Pri bantu petunjuknya. Kalau ada debu, kita kan pingin bersin ya. Kenapa itu? Apa yang terjadi dengan ketika kita bersin itu? Debunya masuk ke dalam hidung, Pak. Terus? Kayaknya nyumbet. Ya, apa sih sebenarnya fungsi bulu-bulu hidung? Terus kalau tangan kalian masukkan ke hidung kan ada lembab-lembabnya gitu ya, ada kayak basah-basah. Itu fungsinya apa? Upil. Ya, temennya Upil itu apa? Kira-kira fungsinya apa? Untuk membesarkan hidung, Pak. Nah, oke, Pak Fred bantu ya. Jadi hidung itu adalah pertahanan pertama dalam sistem pernafasan. Ya, pertahanan pertama dalam sistem pernafasan. Kalau kita bernafasnya benar lewat hidung, semua kotoran, semua bakteri, semua virus akan melewati hidung dulu. Nah, di sana sebagai benteng pertama dia akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan benteng itu. Maka pertama pasti terjadi adalah bersin. Ya kan? Bersin-bersin dulu. Kalau bersin-bersin sudah banyak, tidak cukup kuat, maka akan keluar ingus. Ya. Ingus. Kalau ingus itu pasti akan kita keluarkan kan, tidak dibiarkan di situ, ya kan? Nah, ingus cenderungnya kan turun jatuh atau kita keluarkan. Nah, itu sebenarnya cara Allah memperkuat tubuh manusia untuk membuang virus, bakteri atau kuman. Biar Ya. lambat gitu kan pakainya. Bisa biar Ya, melambat kayak terus langsung ya. dibunuh sama Jadi biar itunya, tidak Pak. tidak masuk saluran yang lebih dalam, tidak masuk ke faring, tidak Biar masuk ke bersih. paru-paru dan sebagainya. Makanya kalau di anak-anak kecil, kalau
pilek, selalu sering pilek, maka yang bisa kena masalah di paru-parunya. Ya, jadi bersyukur kita tuh bersin-bersin. Makanya kalau kita bersin disuruhnya baca apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ceritanya buat semua, Pak. Nah, betul sekali ya. Jadi Allah sudah memberi kita pertahanan, benteng pertahanan yang sangat luar biasa. Oke, baik itu. Terima kasih Bu Rina waktunya. Oke. Ya, Keren terima kasih alhamdulillah Pak karena Priyo. udah bersin, Pak. Kenapa Mas Ya. Orlen? Tak kirain kalau itu auto karena kan pas hatching, tak kirain kenapa ya Bu? Kenapa? Karena makasih udah hatching gitu Bu, makanya loh alhamdulillah gitu Bu. Iya, nggak apa-apa. Berarti Oh. sekarang semuanya sudah tahu ya kenapa mengerti, kita ya. bersin. Berarti ada sesuatu yang masuk. Lalu dengan sekuat tenaga yang tadi disampaikan Pak Priyo, rongga hidung kita beserta bulu hidung dan kelembaban yang ada di dalamnya melawan. Makanya dikeluarkan lagi. Nah, setelah kita berhasil bersin, kita mengucapkan alhamdulillah. Luar biasa ya. Pernah nggak kalian bersin tapi nggak jadi? Sudah siap-siap tapi nggak jadi keluar, pernah? Nah, itu ya. Berarti kotorannya nggak jadi keluar. Itu hampir jatuh tuh pertahanannya tuh, bentengnya di hidung. Oke, itu tentang rongga hidung dan pilek. Nanti kita nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan nanti bisa di akhir ya. Oke, lanjut. Kita sudah mengenal organnya, mengenal fungsinya, prosesnya juga, pertukarannya sudah. Ternyata tadi yang sudah sempat Bunda tampilkan ada fase-fasenya nak ya. Fase pernapasan pada manusia. Yuk yang sudah baca. Jadi ada dua, sebenarnya gampang sih, ini nyambung dengan pembahasan kita yang awal. Semoga tidak asing ya dengan istilah inspirasi dan ekspirasi. Bedanya ada in, ada ex. Coba yang sudah baca, inspirasi itu berarti apa nak? Masuk atau keluar? Oh, in. Masuk. Iya betul, in itu masuk. Inspirasi berarti fase di mana kita menghirup udara atau udara masuk dalam organ pernafasan. Sebaliknya, kalau ekspirasi berarti fase di mana organ pernafasan kita mengeluarkan udara. Jadi keluar masuknya udara itu kan namanya pernafasan tadi ya. Inspirasi itu khusus yang masuk, ekspirasi itu khusus proses keluarnya. Gitu. Oke. Nah ini dia proses masuknya udara pada saluran pernafasan. Kalau udara masuk berarti kita menghirup ya. Menghirup udara, jadi udara masuk. Sebaliknya, ekspirasi berarti proses keluarnya udara dari saluran pernafasan. Berarti kita menghembuskan. Nah, itu ya, paham ya nak ya? Insya Allah bisa dipahami. Kemudian, nah ini, ternyata pernafasan itu ada dua macam ya nak ya. Ada pernafasan dada, ada juga pernafasan perut. Ini Bu Rina sampaikan sebentar, nanti lebih jelasnya penguatan lihat di video ya. Oke, ada pernafasan dada. Coba Bu Rina tanya dulu. Kalau dada atau paru-paru itu berada